This is the Golden Gate. It's the east gate. It's known as the Mercy Gate to Jerusalem. As you can tell, it's been sealed up for a long, long time. Ada sebuah tempat di Yerusalem di mana waktu terasa seolah berhenti. Tempat itu tidak mencolok. Orang-orang melewatinya setiap hari tanpa menyadari apa yang sebenarnya mereka lewati. Namun jika kamu berhenti sejenak dan membiarkan keheningan berbicara, kamu mungkin akan merasakannya. Sebuah gerbang yang tertutup selama hampir 500 tahun, tertanam dalam di dinding timur kota tua. Mereka menyebutnya gerbang timur, gerbang emas, gerbang rahmat. Bagi banyak orang, itu hanyalah batu tua biasa. Tetapi bagi mereka yang mempelajari nubuat, tempat itu suci. Karena baik dalam tradisi Yahudi maupun Kristen, mengatakan bahwa suatu hari, Mesias akan melewati gerbang ini, kembali ke Yerusalem dalam kemuliaan. Dan sekarang, sesuatu yang aneh sedang terjadi. Debu mulai jatuh. Batu-batu bergeser, bisikan mulai terdengar. Apakah ini hanya kebetulan, ataukah gerbang rahmat sedang bersiap untuk terbuka? Dan jika benar, apa atau siapa yang sedang datang? Keheningan yang sakral. Mengapa gerbang ini ditutup? Untuk memahami gerbang ini dan mengapa ia begitu penting, kita perlu kembali ke masa lalu. Pada awal tahun 1500-an, Kekaisaran Ottoman menguasai Yerusalem. Itu adalah masa kekuatan besar dan ambisi tinggi. Dan Sultan Sulaiman, yang dijuluki Yang Agung karena proyek arsitekturnya yang besar, membangun kembali tembok kota. Namun ada satu keputusan yang menonjol. Ia memerintahkan agar gerbang timur ditutup rapat. Tidak ada dekret yang menjelaskan alasannya. Tidak ada catatan yang mengungkapkan pikirannya. Tetapi waktu dan tradisi kota menunjukkan alasan yang lebih dalam dari sekedar strategi. Pada masa itu, banyak orang di Yerusalem berbicara secara terbuka tentang nubuat. Mereka percaya Mesias akan datang dari arah timur, dan menurut ajaran Yahudi kuno, ia akan memasuki kota suci melalui gerbang ini. Maka Sulaiman menutupnya, dan untuk memastikan, ia menempatkan sebuah pemakaman Muslim tepat di depannya, sebuah tindakan yang tampak disengaja. Dalam hukum Yahudi, keturunan imam atau kohanim tidak boleh memasuki area pemakaman tanpa menjadi najis secara ritual. Jika Mesias diharapkan sebagai sosok keimaman, hal ini akan menjadi penghalang spiritual. Ini adalah hal yang menggugah untuk dipikirkan. Sebuah gerbang yang seharusnya menjadi jalan bagi kedatangan yang dijanjikan, justru ditutup dengan sengaja. Sebuah tembok dibangun melawan harapan. Namun sejarah berulang kali menunjukkan bahwa upaya untuk menahan kehendak Tuhan tidak pernah bertahan. Firaun mencoba, Babilonia mencoba, Roma mencoba. Namun nubuat terus berjalan, bukan dengan perlawanan, tetapi dengan kepastian yang tenang. Alkitab berbicara tentang gerbang ini, bukan secara langsung dengan nama, tetapi melalui arah dan penglihatan. Nabi Yehezkiel saat dalam pembuangan di Babilonia mendapat penglihatan yang bergema sepanjang azam. Ia melihat kemuliaan Tuhan memasuki bait. Dari timur, ia melihat kehadiran ilahi yang bersinar penuh kuasa masuk melalui apa yang ia sebut sebagai gerbang timur. Yehezkiel 43. Tetapi sebelumnya dalam kitabnya, Yehezkiel juga melihat sesuatu yang menyedihkan. Kemuliaan Tuhan pergi dan kembali keluar ke arah timur. Yehezkiel 10. Ini adalah kisah kedekatan lalu keterpisahan, pola kehadiran dan pengasingan. Kini beberapa ratus tahun kemudian, Yesus menjelang Paskah menuju Yerusalem. Kerumunan dipenuhi antusiasme. Ia menunggangi seekor keledai, sebuah penggenapan yang disengaja dari nubuat Zakaria. Bersukacitalah, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang kepadamu. Ia adil dan membawa keselamatan, rendah hati dan menunggangi keledai. Zakaria 9 ayat 9. Dan jalur yang ia tempuh dari Bukit Zaitun melintasi lembah Kidron, dan menurut tata kota tradisional, langsung melalui gerbang timur. Itu adalah penggenapan yang tenang, bukan sebuah revolusi. Namun itulah saat Mesias memasuki kotanya. Meski demikian, itu bukan akhir dari kisahnya. Kisah para Rasul 1 menyebutkan bahwa Yesus naik ke surga dari Bukit Zaitun. Dan Zakaria 14 berbicara tentang hari ketika ia akan kembali. Kakinya akan berdiri di Bukit Zaitun, dikatakan menghadap timur. Maka pola itu berlanjut, gerbang itu menanti, nubuat itu menunggu, dan selama 2000 tahun, semuanya menuju sesuatu yang lebih besar. Gerbang itu hari ini, dinding batu dan bisikan perubahan. Saat ini gerbang timur masih tetap tertutup. Dua lengkungnya yang dulu terbuka kini penuh batu, sunyi, tak bergerak. Namun kota di sekitarnya jauh dari diam. Yerusalem hidup, lapisan sejarah, iman, dan konflik menyatu di jalan-jalannya seperti jalinan tak berakhir.
Tembok barat dipenuhi doa, kubah dok batu bersinar di bawah matahari, pasar-pasar penuh dengan hidup. Namun jika kamu berjalan ke arah tembok timur dan berhenti di depan gerbang rahmat, ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan hanya karena keheningan, tetapi karena apa yang ada di baliknya. Dalam beberapa tahun terakhir, desas-desus mulai muncul. Bukan berita besar, tetapi laporan yang pelan. Pemandu wisata Israel berbicara tentang debu yang merembes dari celah yang tertutup, pergeseran batu yang sebelumnya tidak ada. Insinyur memperhatikan sedikit ketidaksejajaran, dan beberapa mengaku mendengar suara lirih dari dalam. Tidak ada penjelasan resmi yang diberikan, dan banyak yang mengabaikannya, menganggapnya sebagai erosi, pergeseran fondasi, atau penuaan alami kota tua. Namun bagi sebagian orang, itu terasa seperti bisikan, sebuah pertanda. Dalam Matius 24, Yesus berbicara tentang tanda-tanda, peperangan, rumor-rumor, gempa bumi, suara yang berseru dari padang gurun, dan ia berkata, "Berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu waktunya." Ada kenyataan yang lebih dalam di balik batu-batu itu, sesuatu yang tidak bisa disentuh atau diukur, tetapi dapat dirasakan. Dan Alkitab tidak menghindari ide ini. Sebenarnya, hal itu justru menegaskannya. Ibrani 11 ayat 3 mengatakan, "Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Tuhan, sehingga apa yang terlihat berasal dari apa yang tidak kelihatan." Ini adalah kebenaran yang indah sekaligus merendahkan hati. Dunia yang terlihat, segala sesuatu yang kita kenal, lahir dari yang tak terlihat. Dan ini mengubah cara kita memahami segala sesuatu di sekitar kita. Ini berarti bahwa dunia fisik bukanlah keseluruhan cerita. Ia hanyalah gema, permukaan, riak dari sumber yang jauh lebih besar. Ketika kita memandang gerbang timur, kita tidak hanya melihat batu kapur dan adukan yang telah berusia berabad-abad. Kita sedang melihat sebuah ambang antara yang alami dan yang ilahi. Dalam kitab suci, Tuhan jarang berbicara dengan suara keras. Ia bergerak dengan cara yang kecil menurut ukuran dunia, tetapi mengguncang dalam kekekalan. Sebuah bisikan kepada Elia di dalam gua, bukan gemuruh atau angin. Seorang bayi di palungan, bukan di atas tahta. Seorang raja yang memasuki kota dengan keledai, bukan kereta perang. Ini bukanlah kebetulan, ini adalah pola ilahi. Semua itu mengajarkan bahwa surga bekerja berbeda dari yang kita bayangkan. Bahwa kerajaan Tuhan dimulai dari sesuatu yang kecil, sunyi dan bertumbuh seperti bini. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang aneh di gerbang timur, debu batu yang jatuh, suara ganjil dari dalam, kita tidak seharusnya terburu-buru menjelaskannya begitu saja. Kita seharusnya bertanya, apakah ini jenis tanda yang Tuhan berikan? Bukan kembang api di langit, melainkan hembusan di dinding, getaran di dalam batu. Keterkaitan Bukit Zaitun, pola ilahi. Untuk memahami gerbang ini, kita harus melihat tepat ke seberangnya. Di sana, menjulang seperti saksi yang diam di Cakrawala Timur adalah Bukit Zaitun. Itu bukan sekedar geografi, itu adalah poros spiritual, salah satu tempat paling suci di bumi. Dan hubungannya dengan gerbang timur bukanlah kebetulan, itu bersifat nubuat dan sangat tepat. Dalam penglihatannya, Yehezkiel melihat kemuliaan Tuhan meninggalkan bait dan bergerak ke arah timur, beristirahat di Bukit Zaitun. Itu adalah kepergian yang dibalut kesedihan. Kehadiran Tuhan meninggalkan rumahnya, tetapi Yehezkiel juga melihat sesuatu lain, sebuah kembalinya. Ia menggambarkan kemuliaan Tuhan datang kembali dari timur, masuk melalui gerbang yang sama. Yehezkiel 43. Itulah polanya, kepergian dan kedatangan kembali, kesedihan dan pemulihan. Dan kemudian berabad-abad kemudian, Yesus mengikuti pola yang sama. Ia melintasi Bukit Zaitun, memasuki Yerusalem. Dan bukan sembarang tempat, ia datang melalui gerbang timur. Itu adalah Minggu Palma. Orang-orang berseru, Hosana. Dan sekali lagi, kemuliaan melewati gerbang itu. Namun ia tidak tinggal, belum saatnya. Setelah kebangkitannya, Yesus kembali ke Bukit Zaitun, dan dari sana ia naik ke surga. Para murid berdiri terpana menatap langit, tetapi dua orang, malaikat, muncul dan berkata, "Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang sama ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia pergi." Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Dan Zakaria mengatakan dengan jelas, pada hari itu kakinya akan berdiri di Bukit Zaitun. Itu bukan kiasan.
Itu adalah lokasi nyata. Itu adalah arah perjalanan. Sebuah garis yang ditarik oleh surga sendiri dari gunung, melintasi lembah menuju gerbang. Di setiap generasi selalu ada para pengamat, orang-orang yang merasakan beratnya waktu, yang menyadari bahwa dunia ini tidak berjalan secara acak, tetapi sedang menuju sesuatu. Orang-orang yang tidak hanya melihat berita, tetapi melihat melampauinya. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak dari para pengamat ini melakukan perjalanan ke gerbang timur. Sebagian adalah sarjana, sebagian peziarah, sebagian pendeta, penulis atau percaya yang diam dengan hati yang terbuka. Dan apa yang mereka laporkan memiliki kesamaan, sebuah pola. Beberapa berdiri di kaki gerbang itu dan merasakan sesuatu yang bukan imajinasi, bukan emosi, tetapi fisik, sebuah denguran rendah di dalam tanah, seolah bumi sedang mengingat. Yang lain menyaksikan debu halus jatuh dari lengkungan gerbang, tanpa angin, tanpa getaran, hanya reruntuhan perlahan yang terus-menerus. Seolah-olah gerbang itu sedang terbangun dari tidurnya. Beberapa bahkan mengaku mendengar sesuatu dari dalam. Bukan suara konstruksi, bukan lalu lintas, melainkan sebuah erangan. Suara lirih tekanan dari balik dinding. Ini bukanlah khayalan yang terpisah-pisah. Ini adalah kesaksian. Dan mereka menggemakan tradisi Alkitab tentang para penjaga di tembok. Yesaya 62 ayat 6 berbicara tentang mereka. Di atas tembokmu, hai Yerusalem, aku telah menempatkan penjaga-penjaga. Mereka tidak akan pernah berdiam diri siang maupun malam. Para penjaga bukanlah orang yang terobsesi dengan tanda-tanda. Mereka adalah orang-orang yang peka terhadap keselarasan. Sebuah kota yang tiada duanya. Mengapa Yerusalem masih begitu penting? Yerusalem bukan sekadar kota kuno. Ia adalah denyut jantung nubuat. Di seluruh Alkitab, kota ini disebut lebih dari 800 kali. Dari zaman Abraham hingga penglihatan terakhir dalam Wahyu. Mazmur 122 tidak sekadar menyarankan. Ia memerintahkan. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Mengapa? Karena Yerusalem lebih dari sekadar lokasi geografis. Ia adalah titik nol spiritual, tempat di mana langit dan bumi berulang kali bertemu. Disinilah Salomo membangun bait. Disinilah para nabi berseru. Disinilah Yesus berjalan, mengajar, dan menangis. Dalam Lukas 19 ayat 42, ia memandang kota itu dan berkata dengan kesedihan, "Seandainya engkau bahkan engkau mengetahui pada hari ini apa yang mendatangkan damai sejahtera bagimu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi dari matamu." Dan peringatan itu masih bergema hingga hari ini. Dunia melaju dalam kebingungan. Tetapi kota Yerusalem tetap seperti menara pengawas, teguh, pusat, dan kudus. Mungkinkah kita sedang mendekati kunjungan ilahi lainnya? Dan sekali lagi, banyak yang tidak menyadarinya. Jika kota ini menjadi pusat pada kedatangan pertama Kristus, mungkinkah ia juga memainkan peran utama dalam kedatangannya kembali? Jam nubuat, sebuah gerbang, sebuah bangsa, dan pohon ara. Ketika Yesus berbicara tentang pohon ara dalam Matius 24, ia tidak sekadar menggambarkan botani. Ia berbicara dalam simbol dan kode, seperti yang sering ia lakukan. Sebagian besar ahli sepakat bahwa pohon ara melambangkan Israel. Ia berkata, apabila rantingnya menjadi lembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, ketika kamu melihat semua hal ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, bahkan sudah di depan pintu. Berhentilah sejenak pada frasa itu. Di depan pintu. Mungkinkah pintu itu lebih dari sekadar kiasan? Mungkinkah itu adalah gerbang timur yang sebenarnya, yang tertutup, bergetar, diawasi oleh para pengamat nubuat di seluruh dunia? Kelahiran baru Israel pada tahun 1948 dipandang oleh banyak orang sebagai daun pertama pada pohon ara. Sejak saat itu, tanda-tanda semakin banyak. Gempa bumi, peperangan, kebangunan rohani, kemurtadan, dan kegelisahan global. Namun, tanda yang paling sunyi dan mungkin paling menggetarkan adalah ini. Sebuah gerbang yang telah lama tertutup mungkin mulai bergerak. Jika Yesus berkata, sudah dekat, bahkan di depan pintu, bagaimana jika ia benar-benar bermaksud demikian? Pertanyaan terakhir. Ketika gerbang itu terbuka, bayangkanlah, sebuah gerbang batu kuno, tertutup rapat selama hampir setengah milenium. Tak tersentuh oleh waktu, tetapi tidak oleh takdir. Dan sekarang, bisikan mulai muncul. Debu jatuh dari celah-celah, getaran di dalam tanah, batu-batu sedikit bergeser. Bagaimana jika ini bukan kerusakan, melainkan rancangan? Tanyakan pada dirimu sendiri, ketika gerbang ini terbuka, apa yang akan ditandakannya?
mungkin tidak akan terbuka dengan kemeriahan. Mungkin tidak disertai kilat atau api, tetapi secara spiritual akan mengguncang langit. Ini bukan sekadar gerbang, ini adalah sebuah pernyataan yang sedang menanti. Dan ketika terbuka, ia tidak hanya akan memperlihatkan sebuah jalan, ia akan mengumumkan seorang raja. Selama berabad-abad, nubuat telah menanti, dan gerbang ini mungkin adalah ambang terakhir. Momen ketika waktu ilahi dan sejarah manusia bertemu. Apakah kita akan siap ketika itu terjadi? Tanda-tandanya halus, tetapi semakin bertambah. Dunia tertidur, tetapi gerbang itu bergerak, dan surga sedang mengawasi. Apakah kamu juga? Jika pesan ini membangkitkan sesuatu dalam dirimu, jangan abaikan begitu saja. Tetaplah terjaga, tetaplah waspada, karena Sang Raja sedang mendekat. Berlangganan, sukai, dan bagikan pesan ini jika kamu percaya ini adalah tanda yang layak untuk diperhatikan. Karena kisah ini bukan sekadar sejarah kuno. Ini mungkin adalah nubuat yang sedang terjadi saat ini. Dan ini belum berakhir, mungkin ini baru saja mulai.